Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membahas kembali mengenai hal ihwal Muhammad Qasim, yang kali ini kita akan membahas mengenai mimpi dirinya bertemu Allah dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi dia sempat mengklaim ya, mimpinya itu ada sekitar berapa ya, pokoknya di atas 500 kali ya. Baik itu kalau tidak salah 500 kali mimpi bertemu Allah, sedangkan sisanya 300 kali mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau tidak salah dikumpulkan semua jadi sekitar 800-an. Masya Allah ya, sebuah klaim yang sangat besar. Namun kita ya kali ini akan membahas benarkah klaim tersebut, bahwasannya betul-betul dia telah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas dalam pekan-pekan sebelumnya video yang berjudul setan pun bisa mengaku sebagai nabi di dalam mimpi ya. Di sana saya jelaskan bahwasannya tidak semua orang yang menyatakan dirinya telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW bisa dibenarkan. Namun dia harus ditanya kembali, benarkah yang dia lihat di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan meminta kepadanya, coba gambarkan sifat-sifat fisik Nabi Muhammad SAW dalam mimpi tersebut. Yang mana hal ini telah dicontohkan dan telah diajarkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW sendiri, dan kemudian ini juga ya dipraktekkan juga dan diajarkan kepada umat ya melalui riwayat-riwayat oleh Muhammad bin Sirin. Yang mana Muhammad bin Sirin adalah termasuk ahli tafsir mimpi di kalangan kaum muslimin. Yang mana mereka berdua ini dan juga para ulama berikutnya, setiap ada orang yang mengaku dirinya telah bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW, maka mereka akan menguji mereka berdua akan menguji orang-orang yang mengaku tersebut, apakah mereka bisa ya menggambarkan sifatnya tersebut. Bila sifat yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup ya, yaitu ciri-ciri fisiknya tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para sahabat di dalam hadis-hadis sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat fisik ataupun sifat akhlak yang tidak sesuai, maka dinyatakan bahwasanya orang itu belumlah melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Yang jadi yang dia lihat itu bukan Nabi Muhammad SAW, entahkah itu hanya khayalannya saja ya, yaitu bunga-bunga mimpi, ataukah itu hanya gangguan daripada syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Dan ya, selain itu juga, sebagaimana mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu para ulama berbeda pendapat ya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah seorang mukmin ya bisa bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi? Terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan bisa. Dan yang mengatakan bisa, dan ini adalah pendapat yang rajih, memang bisa ya. Mereka pun memberikan sebuah yang namanya rambu-rambu. Yang misalnya ada sebagian yang menyatakan di dalam mimpi yang jelas tidaklah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga di sini mungkin seorang itu bermimpi dia bertemu dengan Allah, di mana Allah pada saat itu ya berkata kepadanya ya, atau berfirman kepadanya sesuatu ya, misalnya
yang jelas tidak terlihat fisiknya atau apanya, cuma suaranya saja misalnya. Namun diperhatikan, tetap para ulama memberikan rambu-rambu bila mimpi itu memang ya, maka mimpi itu ya tidak menyelisihi nas-nas syariat baik kitabullah maupun sunnah, termasuk juga ijma dari kaum muslimin ya. Dan ini pun juga termasuk mimpi-mimpi orang yang mengklaim atau mengaku dirinya telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, saya telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka mimpinya pun selain kalau untuk Nabi Muhammad SAW termasuk ciri-ciri fisiknya harus sesuai dengan ciri fisik Nabi Muhammad SAW, termasuk juga mimpinya itu tidak menyelisihi daripada nas-nas yang jelas dari kitabullah dan sunnah maupun ijma, ya, yaitu hukum-hukum syariat Islam. Karena kenapa? Tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menyelisihi dari apa yang dia telah wajibkan kepada umatnya. Sebagaimana misalnya apa yang pernah dialami ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana pada saat itu dia mimpi ada suara yang mengaku atau cahaya ya, atau bagaimana saya lupa ya. Yang jelas pada saat itu mengaku bahwasannya dia adalah Rabb, Tuhan, mengaku Allah. Kemudian ternyata dia menyatakan, wah ya Abdul Qadir Jailani, bagimu tidak ada lagi kewajiban syariat. Maka Abdul Qadir Jailani langsung mengatakan, beliau mengatakan, kamu bukan Allah tapi kamu adalah misalnya syaitan. Nah, dalam cerita ini, kisah ini menunjukkan bagaimana para ulama yang memberikan rambu-rambu. Termasuk orang yang menyatakan diri misalnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Ternyata ketika dia menceritakan ada perintah dan larangan yang mana di dalamnya hal tersebut menyelisihi kitabullah dan sunnah ya, dan termasuk ijma, maka itu dipastikan itu tidak perlu lagi ditanya bagaimanakah sifat orang yang kamu mimpikan bahwasanya itu Rasulullah, yaitu sifat fisiknya bagaimana orang yang kamu mimpikan bahwasanya itu Rasulullah, tidak perlu ditanya. Cukup sudah dia menyatakan bahwasannya orang yang dia bilang ini adalah Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, ternyata menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentang kitabullah dan sunnah dan ijma, ini pasti bukan Nabi Muhammad, ini adalah syaitan. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membatalkan apa yang dia telah sampaikan kepada umatnya dan membuat bingung umatnya. Begitu juga Allah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Karena kenapa Rasulullah SAW telah menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadilu in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Rasulullah menyatakan, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat ya. Bahkan dalam riwayat abadan selamanya, selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Tidak mungkin ya hadis ini ya, yang ini menunjukkan bahwasannya berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini adalah sunnahnya. Lantas di dalam mimpi ketemu ketemu sesuatu yang menyatakan dirinya sebagai Allah atau menyatakan dirinya sebagai Nabi Muhammad, ternyata apa? Menyelisihi sabdanya sendiri atau firmannya sendiri. Itu tidak mungkin. Maka jelas pada saat itu tidak perlu lagi ditanya. Pasti tidak perlu ditanya lagi bagaimana kamu melihatnya yang orang dikatakan Nabi Muhammad, apa, tidak perlu. Itu sudah pasti karena tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada terjadi orang melihat sosok yang itu adalah sosok Nabi Muhammad SAW sendiri dalam mimpi sesuai sosok tersebut ciri-cirinya dalam hadis-hadis Nabi SAW, kemudian menyampaikan kepada orang tersebut hal yang bertentangan dengan syariat. Itu tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan itu bisa dipastikan adalah syaitan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Sehingga di sini ya, apa yang dinyatakan, diklaim dalam kisah-kisah mimpinya Muhammad Qasim, bahwasanya dia berjumpa dengan Allah, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita ambil satu saja. Satu contoh saja, yaitu tentang masalah sholatnya dia. Tentang masalah sholatnya. Dalam hal ini, dia menyatakan pada saat itu ya ada
rombongan para ulama yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Muhammad Qasim ini yang malas sholat. Di mana rombongan para ulama ini itu sangat heran kenapa Rasulullah membiarkan. Ternyata apa? Pada saat itu jawabannya itu kayak jawaban ketus. Jawaban ya itu terserah saya. Mau mencintai apa tidak terserah saya. Coba perhatikan. Padahal jelas-jelas Rasulullah SAW telah bersabda. Bersabda ini bukan hal yang main-main, ini serius. Kok bisa-bisanya jadi di dalam mimpinya itu seperti mempermainkan syariat. Ini menunjukkan itu bukan Rasulullah. Perhatikan, Rasulullah SAW saking kerasnya, diriwayatkan Imam Muslim ya. Ini ya. Ini kitab Al-Kabair, kitab masalah dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi. Ya, Al-Imam Az-Zahabi ini terkenal kitabnya, ya, kitab yang masyhur. Di sini dikatakan di sini di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya batas yang menghalangi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Perhatikan di sini. Ini hadis tidak main-main. Rasulullah tidak main-main dalam menyebutkan ini. Ini diriwayatkan Imam Muslim pada nomor 82. Ya. Tsaniyah, hadis Tsaniyah wa Thamanun. Hadis ke 82. Ini bisa ditemukan. Saya ulangi, inna bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kok bisa-bisanya Rasulullah SAW dalam mimpi itu nganggap enteng, ya? Bahkan dalam riwayat-riwayat lainnya, Rasulullah mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian, ketentuan yang ada antara kami dan mereka, yaitu orang-orang munafik, as-salatu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan maka dia kufur, yaitu keluar daripada Islam. Perhatikan. Ini tidak main-main, ya. Bahkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai-sampai ya, beliau dalam riwayat beliau mengatakan, murru sabi bis salati idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Perintahkan anak-anak untuk melaksanakan salat jikalau mereka telah sampai pada umur 7 tahun. Maka jikalau mereka telah sampai umur 10 tahun, maka pukullah mereka alaiha atas hal itu, yaitu bila meninggalkan sholat. Dalam riwayat yang sama, riwayat yang lain juga, murru auladakum bis shalah wahum abna as-saba. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, sedangkan mereka adalah anak-anak yang berumur 7 tahun, yaitu ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna asyarin. Dan pukullah mereka, yaitu manakala mereka meninggalkan sholat tersebut, sedangkan mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Coba di dalam hadis ini, ya, sebagian ulama sampai menyatakan, ya, sebagian ulama, bila umur 10 tahun, ya, ini ada sebagian yang pernah yang saya dengar ya, umur 10 tahun saja, itu ketika tidak mau mendirikan sholat, padahal itu masih anak-anak, itu harus dipukul. Maka sebagian mengatakan, apakah lagi orang yang sudah lebih daripada 10 tahun, maka sudah tua, umur 20, 30, maka apalagi lagi yang lebih pantas selain daripada tebasan pedang. Ini ada sebagian pendapat yang pernah saya dengar. Nah, seperti ini. Maka, ya, ini tidak main-main. Kenapa di dalam mimpi Qasim terkesan main-main? Ini baru satu mimpi, belum mimpi-mimpi yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan,
Apa yang Qasim mengatakan bahwasannya dia telah bermimpi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pada saat itu mengatakan, ya Qasim, misalnya, saya agak lupa secara teksnya secara pasti, tapi maknanya saja tidak masih mending, ibaratnya kamu meninggalkan sholat, saya masih bisa ampuni engkau. Tapi kalau engkau melakukan syirik, maka tidak ada ampunan bagi kalian. Sudah perhatikan sekali di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasannya meninggalkan sholat itu merupakan bukan hanya kekufuran, juga kesyirikan. Maka dari hal ini sudah jelas manakah yang dikatakan oleh Muhammad Qasim itu dia menyerukan untuk meninggalkan kesyirikan. Kesyirikan yang mana? Kenapa kesyirikan yang dia perintahkan untuk dijauhi itu kesyirikan yang aneh, seperti kesyirikan gambar. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang hal tersebut. Ini merupakan sebuah keanehan, menyelisihi daripada nas-nas yang jelas. Maka tidak usah takut, tidak usah bimbang bahwasannya apa yang dia mimpikan itu ya jelas tidak bisa dipastikan merupakan suatu hal hidayah atau petunjuk dari Allah maupun melalui Nabi Muhammad SAW. Maka saya menyerukan pada setiap orang yang masih mempunyai akal sehat untuk kembali kepada para ulama. Dekatan mereka, jangan menjauh pada para ulama. Jangan mengatakan para ulama adalah sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Sebentar, mereka selalu menggunakan hadis-hadis yang dhaif ini, padahal hadis ini belum cocok diterapkan pada zaman ini. Nanti insya Allah kita akan ada pembahasan tentang hadis ini, juga tentang hadis-hadis mimpi, yang bahwasannya kalau mimpi itu tanpa perlu lagi ditafsirkan, itu tidak perlu ditafsirkan, tetapi hal itu langsung memang seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas kapan itu. Karena kenapa? Ada beberapa hal penafsiran-penafsiran yang keliru di dalam hadis-hadis tersebut. Sampai-sampai juga ada judul yang menyatakan bahwasannya Imam Mahdi bukan orang Arab. Maksudnya, ini judulnya keliru. Walaupun maksudnya itu dia, Imam Mahdi itu tidak lahir di Madinah mungkin. Tapi lahirnya mungkin yang dia maksud adalah di Pakistan, begitu memaksakan. Tetapi sayangnya judulnya nggak tepat. Ya. Tapi nanti insya Allah kita bahas. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Silahkan share, komen. Apa mungkin ada kekeliruan dari kami, silahkan sampaikan. Karena tidak ada gading yang tak retak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai.